teman-teman, selamat datang di channel IUV Classroom. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu e-business ya, atau electronic business. Nah, pasti kalian di sini juga banyak yang bertanya-tanya, apa sih arti dari e-business itu? Biasanya yang kita sering dengar adalah e-commerce. Nah, kalau e-business itu apakah sama dengan e-commerce atau beda? Nah, kita belajar dulu tentang pengertian dari e-business. Ini pengertiannya adalah sebuah proses yang melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis perusahaan. Jadi, e-business ini adalah yang melibatkan seluruh proses bisnis, ya gitu teman-teman ya, yang ada dalam perusahaan. Nah, pertanyaannya, apa saja sih proses bisnis yang ada dalam perusahaan? Banyak banget. Salah satunya, misalnya, perusahaan tuh mengurusi tentang pembelian elektronik gitu ya, pembelian dari pelanggan secara elektronik. Kemudian perusahaan juga mengurusi tentang order atau pesanan, memproses pesanan dari pelanggan melalui elektronik. Perusahaan juga harus bisa mengelola customer service sehingga bisa memberikan pelayanan yang bagus untuk pelanggannya. Nah, itu dari sisi eksternal. Tapi dari sisi internalnya juga bagaimana perusahaan itu bisa bekerja sama dengan mitra dengan baik, dengan suppliernya atau dengan mitra-mitra yang lain. Dan juga bagaimana perusahaan itu juga bisa mengayomi atau bisa mengelola dengan baik dari sisi marketingnya, internalnya, divisi marketingnya, divisi human research-nya, kemudian dari sisi risk manajemennya. Jadi semua hal, baik itu eksternal maupun internal, perusahaan harus memikirkan apakah kira-kira dengan konsep e-bisnis yang mau diterapkan itu sudah pas atau belum? Perusahaan ini sudah siap atau belum menggunakan konsep e-bisnis ini? Nah, untuk menjalankan konsep e-bisnis, perusahaan itu harus memperhatikan 7 elemen dan juga peranannya. Nah, apa aja tuh elemennya? Yang pertama adalah namanya competitive strategy. Ya, di sini artinya bagaimana bisnis itu bisa bersaing dengan sehat dan juga bisa memenangkan kompetisi dengan kompetitornya. Jadi ya harus kompetitif gitu ya supaya bisa menang dengan kompetitornya. Karena saat ini perusahaan itu kompetisinya itu sangat tinggi sekali ya. Nggak ada di sini tuh nggak ada produk yang dimonopoli suatu perusahaan. Pasti akan ada orang yang juga memiliki produk yang sama juga atau barang atau jasa yang sama juga. Jadi ya cukup tinggi persaingannya dalam era atau zaman yang saat ini. Yang kedua, perusahaan itu juga harus mengatur tentang bisnis strategi, yaitu bagaimana perusahaan itu bisa memikirkan strategi-strategi apa yang pas untuk bisnisnya, gitu ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya ya bisa diterima oleh konsumennya. Biasanya kalau era digital saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan media dan teknologi internet gitu. Itu yang kedua elemen. Sekarang elemen yang ketiga yaitu tentang value chain. Nah, di sini berbicara tentang bagaimana perusahaan itu bisa memudahkan dalam proses bisnis perusahaannya, memudahkan rantai nilainya. Misalnya, memudahkan bagaimana proses distribusi barang kepada konsumennya, bagaimana bisa memudahkan proses penjualannya, kemudian bagaimana memudahkan dalam proses produksinya, kemudian memudahkan dalam proses desainnya, desain barang dan jasanya, memudahkan proses pengembangan teknologinya, risetnya, kemudian memudahkan juga dalam hal memberikan layanan yang terbaik untuk konsumennya. Itu dari sisi value chain. Nah, kemudian yang keempat dari sisi employee. Nah, ini penting. Kenapa? Karena aset yang penting dalam sebuah perusahaan itu selain barang jasa yang dijual, yaitu adalah SDM-nya atau orangnya. Nah, siapa yang menjalankan proses bisnis kalau nggak ada orangnya kan gitu. Jadi pada saat perusahaan itu ingin memanfaatkan atau ingin menggunakan konsep e-bisnis, harus diperhatikan apakah karyawannya, ya, tenaga ahli, teknisi dan semuanya itu sudah siap belum sih menghadapi konsep e-bisnis ini, dan juga fasilitasnya apakah sudah memadai. Jangan sampai perusahaan hanya ikut-ikutan melakukan konsep e-bisnis tapi employee-nya nggak siap. Nah, itu pasti akan gagal total dan itu bisa mempengaruhi efektivitas dan efisiensi
dari perusahaan. Jadi nggak akan produktif gitu. Yang kelima dari sisi customernya gitu kan. Nah di sini bagaimana perusahaan itu bisa membuat customernya merasa puas dengan layanan yang diberikan secara elektronik dan juga bisa menjaga keamanan sama kenyamanannya customer. Karena kalau di dunia elektronik seperti ini itu kan biasanya privacy sama keamanan itu kan yang sering menjadi permasalahan. Gimana bisa meyakinkan bahwa kalau konsumen melakukan pembelian atau pesanan secara elektronik, maka semuanya akan aman, semua data akan terbaca, jadi tidak akan merugikan konsumen. Itu. Kemudian yang keenam dari sisi market segment. Di sini perusahaan harus bisa dan memutuskan atau mengetahui siapa sih segmentasi pasarnya atau market segmentnya siapa, kemudian bisa tahu targetnya siapa, supaya apa? Supaya perusahaan ini bisa menentukan strategi apa yang tepat diberikan untuk target pasarnya. Jadi kalau misalnya perusahaan ini nggak ngerti siapa target pasarnya gitu ya, terus strateginya gimana untuk mendekati konsumennya? Beda loh cara mendekati generasi milenial, generasi Z ya, yang sangat dinamis, terbuka, open-minded dengan generasi yang sudah tua-tua. Itu beda sekali perlakuannya, dan cara mempromosikannya, cara mendekatinya itu juga berbeda sekali. Jadi penting harus mengetahui siapa market segmennya. Dan yang terakhir adalah membuat sebuah bisnis unit. Jadi karena tadi e-bisnis itu sangat besar sekali dan sangat luas gitu ya, maka perusahaan itu harus bisa memecah-mecah pengelolaannya menjadi unit-unit bisnis. Karena semakin kecil kan birokrasinya juga tidak semakin ribet, komunikasinya antar satu bagian dengan bagian yang lain juga tidak begitu panjang gitu ya, sehingga kalau ada masalah keputusan bisa langsung dicari solusinya seperti apa. Jadi memudahkan dalam proses pengelolaan dan proses-proses di dalamnya. Itu adalah 7 elemen yang ada dalam e-bisnis dan disertai dengan peranannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hal apa sih bedanya e-bisnis dengan e-commerce. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Oke, ini dia. E-bisnis itu mencakup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahkan lebih ya. Jadi e-bisnis itu, nah yang tadi saya bilang, mencakup seluruh proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Mulai dari sisi pembeliannya, kemudian procurement-nya, distribusinya, marketingnya, transaksinya, kemudian otomatis prosesnya, kolaborasinya, dan lain sebagainya. Jadi dari internal maupun eksternal itu semua dikelola, itu namanya e-bisnis. Sedangkan kalau e-commerce itu hanya ada 2 side ya. Pertama ada sell side e-commerce, jadi dari sisi penjualan. Yang kedua dari sisi pembelian, itu saja. Jadi hanya membahas tentang transaksi saja kalau e-commerce itu. Kalau e-bisnis tidak hanya transaksi, tapi seluruh proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Oke, jelas ya? Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu buy side e-commerce sama sell side e-commerce. Tapi sebenarnya ini sudah sering kita ketahui sih. Kalau yang buy side e-commerce itu adalah transaksi antara bagian purchasing dengan supplier. Jadi konsepnya adalah posisinya ini perusahaan beli ke supplier, beli produk atau bahannya ke supplier. Itu buy side e-commerce. Namun kalau sell side e-commerce ya ini perusahaan menjual atau menawarkan barang dagangannya, barang ataupun jasanya kepada pelanggannya gitu. Jadi transaksi antara supplier dengan pelanggan, itu kalau e-commerce. So kalau disimpulkan berarti seperti ini teman-teman. Jadi e-commerce itu ada di dalamnya e-bisnis. Karena e-bisnis itu proses yang besar, proses keseluruhannya. Kalau e-commerce tadi itu proses transaksinya saja. Nah, kita belajar mundur gitu ya, yaitu perkembangan e-bisnis. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga kok bisa saat ini tuh sungguh luar biasa gitu ya konsep e-bisnis itu ya. Ya, kita bisa lihat dulu dari awal mula. Jadi pertama karena lahirnya komputer,
kemudian menemukan sebuah jaringan network. Nah, lahirlah internet, gitu ya. Kemudian setelah internet ada, maka keluarlah World Wide Web, ya, www itu. Kemudian juga akhirnya ada browser, search engine, Google dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah konten. Ini adalah perkembangan dari e-business. Nah, selanjutnya adalah terus gunanya pakai internet itu apa? Kayaknya udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Saat ini orang mana sih yang nggak menggunakan internet, kecuali orang yang ada di pedalaman gitu ya. Tapi kalau mahasiswa, siswa, atau tinggal yang di kota-kota besar gitu-gitu, ya pasti semuanya sangat memerlukan internet. Nah, ini adalah apa sih manfaatnya menggunakan internet bagi perusahaan sama konsumen? Pertama, easy of access, ya, dua-duanya memiliki manfaat easy of access untuk perusahaan dan juga untuk konsumen. Yang kedua, easy of use, mudah digunakan. Nah, ini dia, yang ketiga, keempat yang berbeda. Kalau dari sisi perusahaan, akses untuk ke pasar yang lebih luas lagi. Jadi dengan menggunakan internet itu, maka yang bisa dijangkau oleh perusahaan itu bisa lebih luas lagi. Sedangkan kalau dari sisinya konsumen, gunanya internet itu adalah access to market information. Jadi pelanggan itu kalau mencari informasi sudah melalui internet aja, udah nggak perlu langsung datang ke tempat. Jadi tinggal menggunakan handphone, smartphone, tinggal cari gitu ya. Mau beli baju apa gitu ya, gamis untuk persiapan hari raya, jadi kan mau puasa, tinggal mana nih yang paling murah ini antara Lazada, Tokopedia atau Bukalapak. Nah, itu bisa akses to market information. Nah, berikutnya kalau yang perusahaan itu potensial untuk skala ekonomi, iyalah, soalnya kan bisa mengakses pasar yang lebih luas atau besar. Sedangkan kalau dari sisi konsumen itu kenyamanan, dan juga konsumen punya banyak pilihan karena banyak informasi dan dia punya banyak pilihan, jadi dia bisa bebas menentukan dia mau ke yang mana nih, mau beli ke website yang mana, e-commerce yang mana gitu. Dan selebihnya coba deh diisi sendiri apa sih manfaatnya dari sisi perusahaan dan dari sisi pelanggan, makanya saya kosongin. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit tentang konsep e-business. Semoga hal yang saya jelaskan bisa sangat membantu teman-teman dalam mengetahui apa sih itu e-business. Oke, terima kasih, sampai jumpa.